Kita akan bertemu dengan suku yang hidup di atas permukaan laut. Dia adalah suku Bajau. Dia bisa menahan napas selama 13 menit di bawah laut. Ayo kenali mereka lebih lanjut. Konon mereka suku pertama yang berevolusi. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Tapi masalahnya, jujur saja kami tidak tahu bagaimana cara mencari suku ini. Kami baru saja sampai di Semborna, Malaysia. Beberapa guide menghampiri dan mencoba berbicara dengan kami. Dia di belakang kami dan mereka bilang bisa membantu kami menemukan suku Bajau. Kami sedang bersama Edwan. Dia paham sedikit bahasa Inggris dan bahasa Bajau. Jadi dia yang akan menjadi guide kami sekaligus penerjemah. Tujuan kami hari ini adalah mencari mereka, bertemu, dan berburu bersama mereka. Satu-satunya yang bisa memberi harapan adalah kami sudah berada di sini. Kita sudah dapat perahu, dan menurut apa yang kutemukan di Google Maps, suku Bajau yang hidup di atas air seharusnya ada di sekitar sini. Ayo kita ke sana. Ini perahu yang akan membawa kita ke sana. Keren juga. Kita baru saja berhenti di sini, dan kita sudah bisa melihat rumah apung pertama yang ada di sana. Orang-orang yang melintas di belakang kami tinggal di sini. Mereka melihat kita, mungkin karena mereka tidak terbiasa melihat orang asing di sini. Tapi lihat, ini gila sekali. Rumah-rumah ini hanya ditopang oleh kayu. Yang kalian lihat ini bukanlah suku Bajau asli. Ini hanya perkampungan kecil di atas air. Mereka menghabiskan sepanjang hidupnya di sini. Anak-anaknya berenang, kebanyakan dari mereka telanjang, menjalani kehidupan sehari-hari mereka di kampung ini. Mereka akan memandu kami untuk menuju suku Bajau, agar kami bisa lebih mengenal mereka. Sepertinya kita semakin dekat. Kami sudah melihat perkampungan apung pertama yang mereka tinggali. Kamu lihat perkampungan yang kumaksud? Aku harus menunduk untuk menghindari jembatan. Tapi coba lihat semua bangunan ini. Ini yang dimaksud hidup dekat dengan alam. Selain itu, omong kosong. Suku ini sangat unik dan sangat sulit untuk dijangkau. Mereka hanya ditemukan di tempat-tempat terpencil seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Rumah-rumah ini terlihat lebih sederhana dan terpencil, jauh dari mana-mana. Sekarang kami sudah semakin jauh. Kami sudah berlayar setengah jam, dan tiba-tiba ada perkampungan yang jauh dari mana-mana. Suku ini benar-benar terlihat terisolasi, dan mereka punya bahasa sendiri. Beradaptasi untuk tetap survive. Mereka semua menatap kami dengan sangat takjub. Mereka melihat kedatangan kami. Mereka sangat takjub. Ada sebuah keluarga yang mengizinkan kami masuk rumahnya. Ayo kita masuk. Halo. Maaf. Jadi di sini? Oh. Semuanya terlihat sangat sederhana. Rapuh dan aku hampir terjatuh saat memanjat. Ke sini? Ya. Ya, oke. Ada banyak orang tinggal di sini. Mereka pemalu dan penasaran apa yang sedang terjadi. Siapa namamu? Sikiyang. Oke, berapa usianya? Labis tahun na tagayuan na. He don't know, so we estimate maybe like 60. Bisa gambarkan bagaimana suku Bajau itu? 2 tahun na kagahon. Suaminya sedang memancing. Nanti kita bicara padanya. Mereka tinggal di sini, merawat anak, mandi, dan sebagainya. Berapa orang tinggal di sini? 4 families. 4 keluarga. Terus sampai makan ba? Ibu punya KTP? Alam. We don't have it. Tidak. Jadi, kalau seseorang lahir di sini, pemerintah jadi tidak tahu. Government is not to give the problem. Oke. The Bajau. Apakah kalian punya hukum? Mahal sa kampo. Kami kumaitor pa sa. Jadi, kalau kalian sakit, apa yang dilakukan? Tambalaya ako kamay nung sikahit. Terus apa yang dilakukan anak-anak sepanjang hari? Na magpandi sa pareho. Suku ini sebenarnya sudah memanage dirinya dari waktu ke waktu. Mereka mendirikan sekolah sendiri untuk mempelajari bahasa Melayu. Setiap hari mereka ke sekolah beberapa jam. Apa uang berlaku di sini? Bangan ya makakan. Yeah, so if they had, only they buy the food. Ada pasar di sini. Kalau ibu mau ke kamar mandi atau apapun, bagaimana melakukannya? Namaliwasan ako bang samo. Pada dasarnya, mereka buang air kecil atau besar di luar sana. Semua orang bisa melihatnya. Jadi, biasanya mereka melakukannya malam hari agar tidak terlihat. Tapi intinya mereka melakukannya di luar. Lihat, ada beberapa lubang di sini. Dengan ini mereka buang air kecil dan besar. Sangat tidak nyaman. Kalian punya bahasa sendiri. Wala sa Bajau. Nabangtay bino magsinuk. Rumah-rumah di sini sederhana. Tempat tidur bayi yang ada di belakang itulah yang mengejutkan saya.
Bayi dalam buayan kecil. Imut sekali. Lihat, mereka membuat buayan bayi dengan ini. Dan kalian membuat rumah ini sendiri? Biasa no hinang ko ito. Hinang ko itu. Iya. Pasal lalu ko nasa. Berapa lama membangunnya? Teguh na itu. Dari itu itu bukan hinang song. Setiap tahun mereka mengganti tiang kayunya. Karena kalau tidak, rumahnya bisa saja roboh. Karena hujan, kelembaban. Masalah apa yang kalian hadapi di sini? Najog ko itu. It's raining. Oke, kalau hujan deras atau angin kencang, rumahnya bisa roboh. Merayakan ulang tahun? Kata ano nakita itu. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Mereka tidur di lantai, buang air kecil dan besar, semua lewat lantai. Semuanya di sini. Di sini ada 16 orang di sini. Akhirnya aku memberanikan diri berenang dengan mereka. Yang menarik perhatianku adalah mereka bisa membaca cuaca dan alam. Sudah pasti mereka tidak punya TV atau radio. Hanya dengan melihat matahari, mereka bisa tahu akan hujan, angin, atau cerah. Ini akan sangat membantu bagi para pria yang akan berburu. Apakah cuacanya bagus atau tidak? Kalau bagus mereka pergi, dan lain-lain. Ini luar biasa. Orang-orang ini hidup di dunia yang sama dengan kita. Jadi, tidak masuk akal. Kita ke tempat lain di kampung ini, dan mereka memasak di sini. Di sini mereka mencuci baju mereka. Beberapa suku Bajau lebih nomaden, dan ini lebih menyerupai perkampungan kecil di Bajau. Mereka mengatur diri mereka sendiri seperti mencuci pakaian atau masak. Itu yang mereka lakukan. Kadang antara keluarga atau kadang seluruh kampung. Kita melihat ikan yang dijemur di bawah panas matahari. Aku tahu mereka menangkapnya lalu kemudian menjemurnya. Yang mengesankan mereka tidak tahu kapan hari lahirnya. Mereka tidak peduli. Kebanyakan dari mereka tidak tahu lagi berapa umurnya sekarang. Ulang tahun tidak pernah dirayakan. Mungkin mereka tidak tahu hari apa sekarang. Waktu makan siang, mereka akan mengambil baskom, menuangkan bensin, menyalakan api, kemudian memasak. Mereka memakan tepung dan ikan asin. Sesuatu yang cukup mengejutkanku. Kupikir tempat ini sudah benar-benar tercemar. Akhirnya, mereka melempar apapun ke laut. Begitulah, kulihat mereka buang air kecil dan besar langsung ke laut. Tapi aku melihat semuanya cukup bersih di sini. Kontras dengan apa yang aku pikirkan. Mereka bilang menggunakan abu dari pembakaran kayu untuk menyikat gigi. Ini adalah tradisi yang berlangsung sudah begitu lama, terutama untuk mereka yang kalangan tua. Sedangkan yang muda sudah menggunakan pasta gigi. Coba cek Google, kami benar-benar di tengah laut. Di Google tidak terlihat rumah-rumah Bajau ini. And one? Waktunya untuk mencicipi makanan. Seperti roti. Ini rasa tepung dan juga ikan. Mereka memasaknya utuh, dari kepala hingga mata. Bukan seleraku. Ibu makan ini setiap hari? Magahan. Setiap hari mereka makan ikan. Sekarang kita turun, kita selesai makan. Begini cara mereka cuci tangan di laut. Karena mereka makan pakai tangan. Kami memutuskan pamit dari kampung ini untuk mencari Bajau lain. Di perjalanan kami menemukan ini. Kami baru bertemu seorang suku Bajau di tengah laut. Dan mereka sedang mencari ikan. Kita akan mencoba berbincang dengannya. Aku menyentuh ikan mati dengan kakiku. Dan sepertinya mereka menjilat kakiku. Kamu dari suku Bajau? Di mana kamu tinggal? Batag Jeti, Kalaman Jeti. Ini baru berangkat. Ada masalah dengan live streaming. Kembali ke perahu. Aku panik karena ada yang menyentuh bokongku. Orang Bajau ini sedang memancing. Aku temukan di tengah laut ini. Dia pergi memancing sendirian dengan perahu kecil. Mereka petualang sejati. Maksudku, di mana dia sekarang? Kita sudah berlayar menjauh. Di mana dia? Kami sudah sampai di perkampungan Bajau lainnya. Di sini kamu lihat lebih banyak sampah. Dan mereka menyembunyikannya di tumpukan yang menggunung. Seperti ku bilang, mereka sudah membuang segalanya. Akhirnya, kebersihan bukanlah prioritas dari mereka. Panas sekali di sini. Dan lihat ini, bahuku terbakar semua. Ku oleh sunblock 3 kali, tapi kenapa tidak berhasil? Atau mungkin di sini memang terlalu panas. Kami terus jalan tapi belum menemukan tempat ketiga. Berburu dengan suku Bajau. Seorang suku Bajau baru naik perahu bersama kami. Dia membawa tombaknya. Dia juga membawa sirip buatan. Ya, buatan sendiri. Juga kacamata selam. Biasanya juga buat sendiri, tapi kali ini beli di toko. Dia akan mencoba berburu dan juga memancing. Ayo kita ikuti dia dan lihat apa yang kami temukan. Aku merekam ini dengan GoPro yang aku bawa khusus untuk membuat video ini. Tapi aku lupa mengecasnya. Tapi aku berusaha untuk membuat konten sebaik mungkin sebagai langkah untuk menuju 1 juta subscriber. Jadi aku merekamnya dengan iPhone. Jadi semoga saja iPhone-ku tidak rusak.
Sebagai informasi saja, bahwa dia sudah berada di dalam air selama 5 menit. Kami memutuskan untuk pindah lokasi yang lebih bersih dan mungkin akan banyak ikan. Rata-rata orang bisa menahan nafas di dalam air selama 1,5 menit. Sebagian besar akan pingsan setelah 3 menit. Sedangkan penyelam profesional akan bertahan lebih dari 5 menit. Tapi bajau ini sepertinya sudah berevolusi, karena kebanyakan dari mereka bisa bertahan lebih dari 13 menit. Mutasinya ada di limpa mereka. Ukurannya bisa 50% lebih besar daripada kita. Disitulah tempat penyimpanan sel darah merah mereka. Mereka pun punya lengan yang lebih panjang. Silahkan lihat rekaman dia berburu ikan. Lihat caranya berburu. Perlu waktu lama untuk mengincar, mencari sasaran yang paling sempurna. Kami berenang bersamanya, menyelam, kemudian naik untuk mencari udara segar. Dia menahan napas lebih lama dariku. Kita lihat dia masih mencari. Aku pikir dia tidak akan mendapatkan apapun. Setiap membidikan tombak, dia harus menariknya lagi untuk membuat ulang tombaknya. Dan akhirnya dia menemukan ikan. Kulihat dia membidiknya. Dan ikan malang yang aku cukup kasihan melihatnya, akhirnya tertangkap. Pemanduku juga sangat senang, kemudian dia mengajarinya. Dan menonton berburu seperti ini juga ternyata sangat menyenangkan. Dan akhirnya, tujuan ketiga telah tercapai, berburu dengan bajau yang hebat. Setelah itu, kami kembali ke perahu dan melanjutkan petualangan. Ya ampun, dia masih hidup. Dia bilang mereka punya tombak yang ilegal. Mereka hanya boleh memakainya di area ini. Sama seperti bahan peledak, beberapa suku bajau juga menggunakannya untuk memancing. Dan kamu bisa lihat, semua bahan kimia ini dibuat dengan resep ini. Aku tidak akan menyetujui hal ini. Dan juga tidak akan menunjukkannya. Tapi suku bajau berada dalam bahaya yang serius karena 2 ancaman besar. Dan ini adalah bahaya yang serius. Pertama, perubahan iklim yang menyebabkan badai lautan. Dan ini adalah ancaman besar bagi mereka. Kedua, penangkapan ikan massal, yang akibatnya suku bajau kehilangan sumber makanannya. Karenanya banyak yang berimigrasi ke daratan. Dan semakin sedikit yang memilih kondisi hidup semacam ini. Setelah berburu, kami berbincang dengan salah seorang suku bajau. Kamu punya anak? 4. Sehari-harinya kamu ngapain? Agpana. Ya? Night time. Malam hari? Yes. Night time. Oke, dan kamu berburu? Yes. Berapa jam kamu biasanya berburu? Panjam. Aku kaget karena dia cuma berburu 1 jam. Kulihat seharian nggak ngapa-ngapain, tapi kamu tetap bertahan. Jika 1 jam saja sudah cukup untuk mendapatkan makanan, ngapain repot-repot? Lebih baik menikmati hidup untuk besok dan besoknya lagi. Apa hal paling penting dalam hidupmu? Gusto ko mana sehat dusab. Kenapa kamu memilih hidup di sini dan tidak memilih hidup secara tradisional? Ayaw lagi mari laut. Apakah di laut ini ada ikan hiu? Sini dusab. Kami belum cerita bahwa mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan ular berbahaya dan hiu atau binatang lainnya. Akhirnya mereka hidup seperti di hutan rimba, hidup dengan resiko itu. Tapi ini di lautan, mereka hidup dengan resiko yang ada di laut, seperti hiu yang dia sebutkan tadi. Terakhir, apa kamu bahagia? Dusab. Terima kasih. Sebagai penutup, kami mendapatkan pengalaman yang unik. Kami terkejut dan cukup membuka mata dengan suku ini, karena mereka hidup dengan sumber daya yang terbatas. Tapi kami melihat mereka bersatu dan bahagia. Mereka berkomunikasi, berbagi tugas dan saling membantu di antara warga kampung. Bagian terbaik adalah hubungan mereka dengan alam, yang seringkali kita lupakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe. Semoga video ini bisa sedikit memberi gambaran tentang suku bajau. Dan ingat, kita semua adalah manusia. Sampai jumpa.